bareng-bareng ya, kita mau jalan-jalan sama-sama. Oke, semuanya semangat ya. Tepuk tangan dong. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Duduk senang, berjalan senang, di mana-mana hatiku senang. Sejak Yesus tolong saya, hatiku selalu senang. Duduk sama-sama. Duduk senang, berjalan senang, di mana-mana hatiku senang. Sejak Yesus tolong saya, hatiku selalu senang. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Kaki dihentak-hentak, tangan dilambai-lambai, pinggul digoyang-goyang, berkeliling. Kaki dihentak-hentak, tangan dilambai-lambai, pinggul digoyang-goyang, berkeliling. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Kaki dihentak-hentak, tangan dilambai-lambai, pinggul digoyang-goyang, berkeliling. Kaki dihentak-hentak, tangan dilambai-lambai, pinggul digoyang-goyang, berkeliling. Semuanya Masih siap memuji Tuhan? Masih siap memuji Tuhan? Oke, yang masih siap memuji Tuhan, kita siap-siap untuk jongkok. Get up, get up, get up and tell the world. Get up, some people haven't heard that Jesus paid the price so we could have eternal life. Yeah. Get up, get up, get up and tell the world. Get up, get up, get up and tell the world. Get up, some people haven't heard that Jesus paid the price so we could have eternal life. Yeah. Get up, get up, get up and tell the world. Every day, all you say and do, there's a way to see that He loves you. Get up, get up, get up and tell the world. Get up, some people haven't heard that Jesus paid the price so we could have eternal life. Yeah. Get up, get up, get up and tell the world. Every day, all you say and do, there's a way to say that He loves you. Every day, in all you say and do, there's a way to say that He loves you.
that Jesus paid the price so we could have eternal life. Yeah. Get up, get up, get up and tell the world. Get up, get up, get up and tell the world. Get up, get up, get up and tell the world. Kita buat Tuhan Yesus kita, yeah. Kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita menyanyi satu lagu ini. Kau menjamin masa depanku, ku menatap dengan imanku. Tiada ombak terlalu kencang menggoyahkan iman percayaku di tanganmu. Terukir di tanganmu hari esokku, aku aman. Angkat tangan kita sama-sama katakan, Aku aman dalam genggamanmu, di telapak tanganmu. Aku aman, aku aman dalam genggamanmu, di telapak tanganmu. Aku aman. Kami percaya Tuhan dalam tangan-Mu Tuhan. Kami semuanya pasti aman. Amen. Yes, Lord. Kau menjamin masa depanku, ku menatap dengan imanmu. Tiada ombak terlalu kencang menggoyahkan iman percayaku di tanganmu. Terukir di tanganmu hari esokku. Kita angkat tangan kita sama-sama katakan, Aku aman, aku aman dalam genggamanmu, di telapak tanganmu. Aku aman, aku aman dalam genggamanmu, di telapak tanganmu. Aku aman, aku aman dalam genggamanmu, di telapak tanganmu. Aku aman, aku aman dalam genggamanmu, di telapak tanganmu. Aku aman. kita mau sama-sama angkat tangan kita. Kita mau sama-sama belajar, kita mau puji Tuhan, kita mau sembah Tuhan. Kita mau katakan kepada Tuhan, ya Tuhan, kami percaya Tuhan, dalam genggaman-Mu, di kondisi apapun kami pasti aman, ya Tuhan. Kita mau katakan haleluya. Kita mau belajar katakan haleluya. Haleluya. We believe in you God. Haleluya. Semua katakan haleluya. Yes Jesus, haleluya.
telapak tangan-Mu aku aman, aku aman. Dalam genggaman-Mu, di telapak tangan-Mu aku aman. Berikan tepuk tangan besar buat Tuhan Yesus kita. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan, kami punya Tuhan yang besar, kami punya Tuhan yang hebat, kami aman dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, dimanapun kami berada, Engkau senantiasa menyertai kami. Setiap anak Joy yang percaya semua katakan, Amin. Hi everyone, welcome back to Joy Online Service. And right now we will begin our service with gerakan yell yell. Nah, aku ajak teman-teman yuk Joy Kids sini bareng-bareng. Pasti yang di rumah sudah pada tahu kan gerakan yell yell kita. Nah, kita ditemenin nih sama banyak teman-teman. Wah, yuk baris-baris. Kita mulai ya. Joy, yes, I'm awesome. Waduh, yang di sini sudah pada semangat loh. Ayo yang di rumah, yuk bangkit berdiri. Ayo ajak saudaranya, ajak teman-temannya, kita berdiri, kita mau yel-yel bareng lagi ya. Sekali lagi. Oke, siap? Joy, yes, I'm awesome. Yeay. Tos dulu, tos. Nah. Wah, nah. Oke, semuanya masih semangat kan? Nah, sekarang kita akan melakukan games yang benar-benar seru. Nah, kalian bisa lihat nggak nih di bawah kita ada apa ini? Besar banget, kayak karpet terbangnya Aladdin. Cuma yang ini kita sebut snake and ladder carpet. Nah, di momen sekarang kita mau main bareng-bareng teman-teman dari Joy Kids. Yuk kita lihat ya. Di sini kan ada dadu nih. Kalian pada tahu kan pasti? Ada 1 sampai angka 6. Nanti teman-teman dari Joy Kids akan melempar dadu dan berjalan sesuai dengan nomor yang ada di sini. Oke, mulai dari Colin. Yuk berbaris yuk teman-teman dari Joy Kids. Nah, kita start ya. Nah, ini Jit. Nah, oke. Gak apa Jit, mau di mana boleh. Waduh, jauh sekali. Oke, 4. Colin got number 4. Right here, step here. Okay, next one, Alexa. Throw the dice. 2. Only got 2. It's okay. Sit. Throw the dice, sit. Waduh. Wow. Jit got 6. Sini Jit. 6. Yeah, and Jit got the ladder. Straight to 14. Wow. Allison, let's go. Allison got 4, same with Colin, and then Josh. Wow. Oh, Josh got 6 also. Got the ladder to 14, and the last one, Sky. Sky is 5. Nah, let's get back right to Colin. And the winner is Jit. Give applause for Jit. Jit dapat nomor 50. Jadi hebat banget, nggak tergantung umur guys game ini. Yang paling kecil juga bisa menang. Jadi buat kalian di rumah, yuk Joy Kids semua lihat ke kamera. Buat kalian semua yang di rumah, kalau main sama kakak, main sama teman, jangan takut kalau mereka lebih tua. Belum tentu mereka menang. Nah, oke, kita akan lanjut ke sharing kita selanjutnya. Bye-bye. Ayo, bye dulu. Kita nonton sharingnya. Nah, kita udah main games ya kan? Seru banget. Nah, tetap inget nggak tema kita di tahun ini 2020 apa nih? Ya, dengan tema I'm
awesome. Nah, kita membahas terus mengenai binatang, jungle animals setiap minggunya. Di bulan Juni khususnya, yang minggu pertama kita membahas mengenai monkey, ya kan, monyet. Dimana kita belajar kita harus berkata-kata dan berperilaku jujur. Nah, sama-sama kita belajar don't monkey around with the truth. Dan yang minggu kedua di bulan Juni ini kita belajar mengenai Good Daniel. Nah, kita belajar bahwa saat kita takut, saat kita ini bingung, tetap kita harus percaya dan tetap kita ingat bahwa God is on our side. Nah, lalu di minggu ini kita belajar mengenai yaitu binatang ular. Kita bisa spot nih, ada ular nih di depan. Nah, kita tentunya pasti kita dengar kalau misalnya ular itu katanya binatang yang cerdik, binatang yang pintar. Nah, setiap kita sebagai anak-anak pasti kita kepingin yang namanya pintar, ya kan? Pintar di pelajaran, pintar dalam hal apapun lah. Nah, setiap kita kalau kita ingin pintar nih, kita ingat bahwa ada permainan yang namanya board games yang udah kita mainin tadi, ya kan? Salah satunya yaitu Snake and Ladder. Nah, kita tahu waktu kita main board game, kita itu perlu yang namanya strategi. Kita perlu yang namanya membuat pilihan. Dan ada kesempatan-kesempatan yang kita perlu tahu dan kita bisa harus baca nih. Kira-kira gimana ya supaya aku menang dan lain sebagainya. Nah, itu sama halnya dengan kehidupan kita. Waktu kita dihadapi dengan kehidupan ini, itu ada banyak pilihan yang tentunya menentukan kita akan terjadi apa pilihan kita ini baik atau pilihan kita ini buruk. Begitu hanya dalam kehidupan kita itu banyak pilihan. Waktu kita di dunia nyata, kita tuh kadang bingung, kita itu harus ambil yang mana ya kira-kira, atau kita harus pilih yang mana ya jalan yang benar. Nah, kita perlu yang namanya bijak-bijak dalam memilih pilihan yang tepat dan benar buat setiap kehidupan kita. Nah, kira-kira kita tahu nggak gimana caranya kita bisa menjadi bijak? Ada satu cerita yang perlu kita simak hari ini. Nah, cerita hari ini mengenai gimana bangsa Israel waktu dia mengalami kesusahan. Nah, khususnya ceritanya mengenai Deborah dan Barak. Mari sama-sama ucapkan Deborah dan Barak. Sekali lagi yuk, Deborah dan Barak. Nah, ceritanya mengenai setelah kejadian Ehud meninggal. Bangsa Israel tuh mereka berdosa lagi kepada Tuhan, maka Tuhan itu membiarkan mereka itu akhirnya menjadi kalah. Nah, mereka kalah pada saat mereka bertarung dengan yang namanya Yabin, Raja Kanaan yang berkedudukan di kota Hazor. Nah, panglima angkatan perangnya yang disebut yaitu Sisera yang tinggal di Haroset Hagoyim. Yabin itu dia mempunyai 900 kereta yang terbuat dari besi. Wow, bayangin nih, kalau terbuat dari besi, tentunya kalau kita mikir dengan otak kita, pikiran kita pasti, wah hebat dong, keretanya dari besi, nggak mungkin bisa kalah, bener nggak? 20 tahun lamanya ia menjajah orang Israel dengan kejam. Nah, kemudian mereka itu berseru minta tolong akhirnya kepada Tuhan. Mereka udah karena terlalu lama dijajah, akhirnya mereka minta tolong kepada Tuhan. Dan di masa itu yang memimpin Israel adalah seorang nabi yang bernama Deborah. Jadi nabinya nabi wanita yang bernama Deborah, istri dari Lapidot. Nah, Deborah ini biasanya dia itu sukanya duduk di bawah pohon kurma. Wah, kayak santai-santai banget di bawah pohon kurma. Nah, antara Rama dan Betel. Nah, di daerah pegunungan Efraim. Nah, disitulah orang-orang Israel itu mereka datang dan meminta nasihat kepada nabi wanita ini yang bernama Deborah. Nah, pada suatu hari akhirnya ia menyuruh orang memanggil yang namanya Barak, anak dari Abinoam dari kota Kedes di daerah Naftali. Lalu ia berkata kepada Barak, "Ini perintah Tuhan Allah Israel. Kepadamu kumpulkanlah 10.000 orang laki-laki dari suku Naftali dan Zebulon dan bawalah mereka ke Gunung Tabor." Bayangin nih, ngumpulin 10.000 pasukan. Coba nih, jari kita bisa nggak ya kira-kira? Jari kita cuma 10, nggak bisa. Berarti banyak nggak ya? 10.000.
banyak banget. Mari sama-sama katakan banyak banget. 2, 3, banyak banget. Nah, 10.000 pasukan, kita mikir, wah banyak banget. Kira-kira gimana endingnya nih? Waktu mereka berduanya bertengkar dan berperang. Nah, lalu dia berkata, nanti aku membuat Sisera, panglima angkatan perang Yabin, mendatangi kamu di sungai Kison dengan tentaranya dan kereta-kereta perangnya untuk memerangi kamu. Tetapi aku akan memberi kemenangan kepadamu dalam pertempuran itu. Wah, kelihatannya ceritanya seru banget ya. Jadi makanya terus perhatiin ya sama-sama. Nah, kemudian Barak berkata kepada Deborah, kalau engkau ikut, saya mau pergi. Tapi kalau engkau nggak ikut, saya juga nggak mau. Nah, akhirnya si Nabi Deborah bilang, oke, baik, aku akan ikut. Tapi lalu Nabi Deborah dia berkata, tetapi ingat loh ya, bukan kamu, bukan engkau yang akan mendapat kehormatan. Melalui seorang wanita lah Tuhan akan mengalahkan Sisera. Nah, lalu berangkatlah Deborah bersama-sama dengan Barak ke Kedes. Nah, Barak mengerahkan suku Zebulon dan Naftali ke Kedes beserta dengan diikuti dengan 10.000 pasukan. Sekali lagi 10.000 orang pasukan. Nah, pada waktu itu si Heber, seorang Keni, telah memisahkan diri dari bangsanya. Ya, bangsa Keni adalah bangsa dari keturunan Hobab, yaitu ipar dari Musa. Nah, Heber sudah pergi memasang kemah-kemahnya dekat dengan pohon-pohon terpenting yang ada di Zanaim. Nah, tidak jauh dari Kedes lokasinya. Nah, segera setelah Sisera mendengar bahwa Barak itu sudah pergi ke Gunung Tabor, ia mengumpulkan ke 900 kereta yang terbuat dari besi itu tadi. Yang terbuat sekali lagi dari besi, bukan plastik yang mudah pecah, tapi besi yang nggak bisa patah, yang mungkin susah banget untuk kita lawan. Nah, tetapi sekali lagi nih, kita mau lihat endingnya gimana kira-kira. Nah, tetapi akhirnya bersama-sama dengan seluruh pasukannya, lalu membawa mereka dari Haroset ke Hagoyim untuk pergi ke sungai Kison. Lalu kata Deborah kepada Barak, ayo maju, Tuhanlah yang memimpinmu. Hari ini ia memberikan kemenangan kepadamu atas Sisera. Wah, kita tahu nih, ini jawaban doa yang mungkin selama ini bangsa Israel impikan. Wah, akhirnya aku bisa menang lagi atas peperangan ini. Nah, kemudian Barak dia turun dari Gunung Tabor bersama-sama dengan ke-10.000 pasukannya, orangnya. Kemudian dia menyerang Sisera dan Tuhan mengacaukan seluruh pasukan dari Sisera dan kereta-kereta 900 yang terbuat dari besi. Bayangin nih, kalau Tuhan beserta dengan bangsa Israel pada saat itu melawan Sisera, dari kereta besi yang berjumlah 900 yang banyak itu bisa dikalahkan loh. Dan gak cuma berhenti di situ aja, tetapi katanya Tuhan mengacaukan seluruh pasukan Sisera. Sekali lagi, dan akhirnya pasukan-pasukan yang ada di dalam kereta besi pun dia melarikan diri dengan berjalan kaki. Dan juga panglima perang mereka, yaitu sekali lagi yang bernama Sisera. Nah, Barak terus mengejar kereta-kereta perang mereka dan pasukan musuh itu sampai ke Haroset Hagoyim. Lalu seluruh pasukan Sisera itu dibunuhnya. Tidak ada seorang pun yang dibiarkan hidup. Tetapi kita menyimak ada satu panglima yang dia berhasil melarikan diri. Sementara itu, Sisera yang dapat melarikan diri hanya dia satu-satunya yang bisa melarikan diri. Dia lari ke kemah Yael, yaitu istri dari Heber, orang Keni itu. Nah, sebab katanya Raja Yabin dari Hasor itu bersahabat dengan kaum keluarganya dari keluarga Heber itu. Nah, ketika Sisera datang, Yael menyambut dia dan berkata, oh ayo tuan, mari masuk ke rumahku. Wah, dia seneng dong, dia dalam perharian, dia butuh yang namanya tempat berteduh, dia butuh yang namanya tempat bersembunyi, dan ada keluarga yang membuka pintunya, membuka rumahnya untuk dia boleh masuk. Dia pasti happy banget dong. Kemudian Sisera, dia masuk ke dalam rumah itu, kemah itu, lalu Yael menutupinya dengan kain gorden supaya ia bisa
tersembunyi dengan sempurna. Nah, kata Sisera kepada Yael, tolong dong, aku ini dikasih sedikit air. Kan karena aku udah lari begitu kenceng, karena aku dalam pelarian dan melarikan diri, aku capek nih, aku butuh yang namanya air karena aku haus. Nah, maka Yael membuka kantong kulit tempat menyimpan susu, lalu memberikan minum kepada Sisera. Kemudian menutupinya lagi dengan kain gorden. Dia bersembunyi lagi nih. Nah, lalu Sisera berkata kepada Yael, pergilah berdiri di muka pintu kemah. Nah, kalau ada orang datang dan kalau mereka tanya apakah kamu melihat seseorang yang lagi pelarian diri, maka jawablah tidak, aku tidak tahu. Karena Sisera dia dalam pelariannya dia udah capek. Akhirnya dia mengantuk dan tertidur dengan nyenyak. Nah, akhirnya Yael yang punya kemah atau rumah tersebut, akhirnya dia mengambil sebuah martil dan sebatang pasak di kemah itu, dibawanya masuk, lalu diam-diam ia mendekatin panglima perang yang lagi melarikan diri yang bernama Sisera. Kemudian si Yael yang punya dari kemah atau rumah tersebut, akhirnya dia mengambil sebuah pasak dan menancapkannya ke kepala Sisera sampai tembus ke tanah. Wow, ngeri banget ya. Tetapi begitulah cerita dari gimana panglima Sisera ini akhirnya dia pun dibunuh. Lalu kemudian ada si Barak datang untuk mencari Sisera, dan begitu pula Barak mencari di semua kemah dan semua rumah. Akhirnya dia sampai ke rumah dari Yael, dan Yael menyambut Barak dan berkata kepadanya, mari, saya akan menunjukkan kepadamu orang yang engkau cari itu. Siapa yang dicari? Yes, panglima Sisera. Nah, Barak akhirnya dia masuk bersama dengan Yael, lalu melihat Sisera itu sudah mati, tergeletak di tanah dengan pasak kemah yang tertancap di dalam pelipisnya. Nah, hari itu Tuhan memberikan kemenangan kepada bangsa Israel atas Yabin, raja Kanaan. Nah, raja tersebut karena semakin lama ditekan oleh bangsa Israel, maka raja tersebut lama-lama juga akhirnya binasa. Jadi kita tahu cerita hari ini mengenai Deborah dan gimana pasukan dari bangsa Israel yang akhirnya mereka menang atas Yabin. Jadi hari ini kita belajar dari cerita ini, kita tahu pada saat kita ketakutan, pada saat kita bingung harus memilih jalan yang mana, mari kita sama-sama be smart. Sama-sama ucapin yuk, 2, 3, be smart. Ya, karena kita punya Tuhan dan kita diberikan hikmat oleh Tuhan untuk bisa terus memilih pilihan yang tepat dan benar. Sekali lagi, be smart. Halo semuanya, gimana? Udah denger kan firman Tuhan hari ini? Nah, dari firman Tuhan hari ini kita belajar 3 hal loh. Yang pertama, kita belajar dari bangsa Israel, di mana saat mereka mengalami kesulitan, mereka berserah pada Tuhan. Berserah itu artinya mereka berdoa pada Tuhan, lalu mereka meminta hikmat pada Tuhan, sehingga Tuhan berbicara melewati hati mereka untuk bisa keluar dari masalahnya. Dan yang kedua, bangsa Israel meminta nasihat kepada Nabi Deborah. Kita sebagai anak-anak Tuhan sudah diberikan orang-orang yang bisa kita percaya untuk dimintai nasihat, seperti guru sekolah minggu kita, kakak rohani kita, atau orang tua kita. Dan yang ketiga, kita belajar bahwa di firman Tuhan itu semua adalah perkataan dari Tuhan. Jadi di situ kita bisa menemukan jawaban dari semua pertanyaan kita di dalam firman Tuhan. Asal kita rajin membaca Alkitab dan kita merenungkannya. Jadi ayat hafalan hari ini kita ambil dari Amsal 3 ayat 13. Beruntunglah orang yang menjadi bijaksana dan mendapat pengertian. Kita ulangin sama-sama ya. Amsal 3 ayat 13. Beruntunglah orang yang menjadi bijaksana dan mendapat pengertian. Dan ayat penuntun untuk hari ini kita ambil dari Hakim-Hakim 4. Today memory verse is Proverbs 3 verse 13. Joyful is the person who finds wisdom, the one who gains understanding. And today Bible story from Judges 4. Nah, sekarang kita akhiri ibadah hari ini, kita berdoa sama-sama, lipat tangan dan tutup mata.
Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini kami sudah bisa mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Tuhan, ajar kami untuk bisa terus berserah kepada Engkau dan berikan hikmat-Mu bagi kami. Terima kasih Tuhan buat kesehatan yang Engkau berikan dan juga bantu kami untuk bisa rajin dalam sekolah dan dalam belajar. Terima kasih Tuhan, hanya dalam Tuhan Yesus Kristus, amin. Oke, see you next week. God bless you.